Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah Allah berikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini teman-temanku para penonton, saya akan menyampaikan sebuah hadis mengenai bagaimana caranya kita tahu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyayangi sesama manusia. Dalam suatu hadis disebutkan, Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi orang yang artinya orang yang menyayangi akan disayangi oleh yang Maha Penyayang, Ar-Rahman. Dan sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi. Di sini kita dianjurkan untuk menyayangi semua makhluk yang ada di bumi tanpa terkecuali. Jadi kita harus menyayangi. Bagaimana sih menyayangi itu? Ar-Rahman atau menyayangi itu ada dua macam. Menyayangi yang bersifat materi dan menyayangi yang bersifat non materi. Nah, yang bersifat materi itu bagaimana? Nah, yang bersifat materi itu seperti kita memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan pertolongan fisik. Maka kalau kita menolong, kalau kita memberikan pertolongan, itu kita tidak, di sini konteksnya itu memberikan pertolongan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, manusia yang ada di bumi. Jadi kalau kita memberikan pertolongan, itu kita tidak boleh atau tidak memandang orang itu muslim atau tidak. Nah, walaupun dia non muslim, kalau dia membutuhkan pertolongan dari kita, maka kita harus menolongnya. Tadi yang pertama, menolong secara materi, memberikan makanan, memberikan minuman, ataupun kalau kita mendengar suatu peristiwa atau terjadinya bencana, maka kita harus menolongnya tanpa terkecuali, tanpa melihat
mereka itu Islam atau tidak. Kita harus menolong mereka. Yang kedua yaitu dalam bentuk non materi. Dalam bentuk non materi itu seperti apa? Nah, dalam bentuk non materi ini seperti doa ataupun nasihat. Adapun kalau orang yang kita tolong itu non muslim, maka kita memberikan doa kepadanya agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah memberikan nasihat dan doa, nah bantuan seperti nasihat dan doa atau bentuk non materi ini akan mudah terjadi apabila kita sudah melakukan pertolongan dalam bentuk materi. Akan lebih mudah kalau kita sudah melakukan pertolongan dalam bentuk materi. Contohnya seperti ketika Rasulullah berdakwah melalui harta, itu beliau memberikan 100 kambing kepada orang musyrik Quraisy. Ketika itu ada Sofwan bin Umayyah yang beliau ingin masuk Islam. Maka Nabi Muhammad memberikan 100 unta kepada 100 kambing kepadanya. Berapa jumlah 100 kambing ketika kita merupiahkan atau harganya itu sekitar 2 miliar. Itu Nabi berikan kepada orang musyrik Quraisy tersebut. Apakah dengan memberikan harta tersebut orang musyrik Quraisy itu mau masuk Islam? Belum, ternyata belum. Maka apa yang Nabi lakukan ketika itu? Ketika orang musyrik itu belum saja masuk Islam, ketika Nabi memberikan 100, maka Nabi menambahkan lagi 100 lagi. Maka harganya itu menjadi bertambah. Ketika itu menjadi 4 miliar. Apakah dengan 4 miliar itu orang tersebut mau masuk Islam? Belum. Maka Nabi menambahkan 100 lagi, maka menjadi 6 miliar. Barulah orang tersebut masuk Islam. Jadi apa yang Nabi ajarkan untuk berdakwah melalui harta itu sebagai perantara atau tunggangan kita melalui atau menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itu non materi itu bisa gampang, atau sebuah nasihat itu bisa mudah ketika kita sudah memberikan materi atau pertolongan berupa materi. Mengapa Nabi memberikan semua hartanya? Jadi menurut Nabi itu harta itu atau hidayah itu lebih mahal daripada harta yang beliau keluarkan. Itu dahsyatnya Nabi. Jadi kita kembali lagi, rahmat Allah itu terbagi menjadi 2, rahmat yang keseluruhan dan rahmat yang khusus. Jadi rahmat yang keseluruhan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Islam maupun non-Islam, baik atau buruk. Maka rahmat Allah itu diberikan kepada mereka.
rahmat yang secara umum, kayak seperti diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang ada pun rahmat yang kedua, yaitu rahmat yang secara khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menyayangi sesama muslim atau sesama makhluk. Rahmat itu berupa ketenangan batin ataupun keberkahan dalam rezeki dan lain sebagainya. Maka dari itu teman-teman semuanya, marilah kita menyayangi sesama muslim atau sesama manusia. Kita tidak boleh memandang apa agamanya, apakah ormasnya. Kita tidak boleh memandang ketika kita ingin menolong seseorang. Maka dari itu kita harus menolong seseorang tanpa melihat sosial, tanpa melihat agamanya. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.